Halo Unparian, kalian pasti familiar dengan AI atau Artificial Intelligence bukan? Salah satu wujud dari kecanggihan AI adalah terciptanya robot Sophia. Apakah kalian pernah mendengar tentang robot Sophia? Yaps, robot Sophia merupakan robot yang dapat melakukan hampir semua pekerjaan yang kita perintahkan. Bahkan bisa berbincang dengan manusia juga loh. Sophia, for starters, tell me, what is the meaning of life? I think the meaning of life is to maximize pattern, existence. To exist is the meaning itself. Bukankah saingan kita di masa depan akan semakin bertambah? Bahkan, saingan kita bukan hanya manusia saja, namun juga teknologi-teknologi yang jauh lebih canggih. Nah, Unparian, sebelum kita membahas lebih jauh, yuk kita dengar apa pendapat beberapa Unparian tentang pengaruh AI bagi mereka. Menurut aku, AI itu jadi sebagai new invention di teknologi yang benar-benar berubah dunia banget. Jadi itu ada dampak bagusnya juga, ada dampak buruknya juga. AI itu suatu hal yang canggih ya buat di zaman sekarang. Sebenarnya tuh AI itu banyak membantu dalam kehidupan kita. Cuman kalau AI dipakainya disalahgunakan mungkin bisa jadi racun juga sih bagi kita. Menurut aku AI ini adalah suatu teknologi yang sangat menjanjikan ya, terutama di masa depan. Dan dengan potensi besar yang dimilikinya, AI ini kedepannya mungkin dapat membantu manusia di berbagai aspek kehidupan, mulai dari sektor industri maupun layanan publik. Menurut aku, AI itu ngebantu banget untuk aku ngerjain tugas, atau kalau misalkan kayak aku kekurangan parafrase atau kata-kata atau kalimat, aku biasanya gunain AI gitu untuk ngebantu juga buat aku esai. Sebenarnya tuh AI itu banyak kebantu sih di kuliah, terutama buat tugas-tugas yang dikasih sama dosen. Cuman balik lagi, kalau misalnya kita pakai AI itu nggak bener dalam kehidupan kita termasuk kuliah, jadi kita nggak tahu apa-apa, jadi AI aja terus yang belajar gitu. Jadi racun juga ujung-ujungnya buat kita. AI itu menjadi salah satu sumber untuk aku mencari materi-materi yang diajarkan dosen, dan keberadaan AI juga membantu dalam proses pembelajaran jarak jauh, terutama kemarin pada masa COVID-19. Iya. Ya, khawatir sih. Kalau untuk rasa kekhawatiran pasti ada, apalagi dengan perkembangan yang semakin pesat terhadap teknologi AI, terutama di sektor pekerjaan yang berulang ataupun yang terkait dengan teknologi. Alasannya karena contohnya kalau misalkan aku bikin nge-publish karya tulis ilmiah atau jurnal, itu bisa aja nanti di-copy juga sama AI-nya atau di-paraphrase sama AI-nya. Terus juga sekarang AI itu canggih banget, jadi kita nggak tahu orang itu pakai AI itu dari mana, kita nggak kelihatan gitu. Sekarang aja kan kita udah bisa ngerjain tugas kayak bikin pendapat hukum kan bisa dari AI ya. Apalagi mungkin beberapa tahun ke depan kan mungkin ya pekerjaan kita juga sebagai orang hukum bisa diambil juga sama AI. Kalau alasannya seperti yang aku bilang sebelumnya, dengan perkembangan AI yang semakin pesat saat ini, mungkin AI nantinya dapat menggantikan berbagai sektor pekerjaan manusia, apalagi yang terkait dengan teknologi. Dan dengan keberadaan AI ini, mungkin segala pekerjaan nanti dapat diotomatisasi oleh AI itu sendiri. Menurut aku kita harus banyak kreativitas dan gak tergantung banget sama AI untuk menyelesaikan masalah gitu. Jadi kita lebih banyak berpikir sama lebih banyak kreativitas. Sebenarnya biar jadi pelengkap juga sih kita bisa baca buku sih sebenarnya. Kadang kan buku kan lebih lengkap dan lebih rinci. Sedangkan AI itu sekarang kan masih belum terlalu rinci banget ya. Jadi kita tuh ya bisa jadi pelengkap aja sih AI sekarang. Jadi kayak kalau kita udah mentok atau nggak dapetin apa, kita bisa cari referensi dari AI kayak gitu sih. Menurut aku percaya bahwa AI ini secanggih dan secerdas apapun, pada akhirnya menciptakannya adalah manusia. Maka dari itu, kita sebagai manusia penting untuk mengembangkan keterampilan kita yang unik, seperti kreativitas, empati, dan penyelesaian masalah yang kompleks. Dan dengan menggunakan teknologi AI ini, kita sebagai manusia harus bijaksana agar tidak merugikan masyarakat. Sekarang, yuk kita simak
Pendapat dari salah satu dosen informatika Unpar supaya kita semakin paham. Perkenalkan, nama saya Leonov. Saya adalah dosen dari program studi informatika di Universitas Katolik Parahyangan. Memang kemajuan AI ini sebetulnya sama dengan inovasi-inovasi besar yang sudah kita alami sebelumnya. Kemajuan teknologi ini selalu ada dua sisi mata pisau ya, ada sisi positif dan sisi negatif. Di sisi positif memang di bidang pendidikan aksesibilitas terhadap informasi dan personalisasi pembelajaran akan semakin bagus, tapi di sisi negatifnya timbul masalah seperti plagiarisme dan kualitas pembelajaran secara umum. Jadi memang yang harus kita lakukan adalah meningkatkan bagaimana caranya kita meningkatkan sisi-sisi positif tersebut sambil mengurangi sisi-sisi negatifnya. Jadi selain pemanfaatan AI secara optimal, yang perlu kita lakukan adalah terus berupaya untuk membuat regulasi yang tepat terhadap penggunaan dan pemanfaatan AI, juga pengembangannya. Dan yang kedua juga kita harus terus memasukkan, mengintegrasikan aspek etis dan moral pada AI supaya penggunaan dan pengembangannya semakin bertanggung jawab dan bisa meningkatkan martabat hidup manusia. Ya, memang dengan adanya ChatGPT ini akan mengubah cara belajar manusia pada umumnya, bukan hanya pada mahasiswa gitu. Dan kualitas belajar tentu akan berubah ke arah yang positif juga bisa gitu, kualitas belajar ke arah yang lebih positif, dan ke arah yang lebih negatif juga tentu memungkinkan karena penggunaannya yang tidak tepat. Jadi yang seharusnya diperhatikan adalah memberi edukasi pada mahasiswa bagaimana memanfaatkan ChatGPT dengan tepat. Misalnya kita bisa analogikan ChatGPT itu seperti teman, ya bentuknya digital, yang bisa diajak berdiskusi. Jadi mahasiswa diberi edukasi bagaimana caranya memanfaatkan ChatGPT secara optimal agar dapat mempertahankan kualitas mahasiswa yang seharusnya. Seperti misalnya mahasiswa harus tetap bisa berpikir positif, bisa melakukan analisis yang tepat gitu ya, kreativitas. Nah, ini yang perlu dipahami dan perlu dilakukan dan mungkin perlu diarahkan kepada mahasiswa. Di sisi lain, di kelas dosen juga harus mempersiapkan pembelajaran juga dengan memasukkan AI sebagai bagian dari pembelajarannya gitu. Jadi nggak bisa cuma hanya kita fokus kenapa mahasiswa menggunakan ChatGPT, tapi dosennya pun harus ikut ke dalam penggunaan AI ini, ChatGPT ini, supaya justru pembelajaran dan pembelajaran mahasiswa semakin meningkat. Jadi memang penggunaan AI untuk mengerjakan tugas kuliah itu udah sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi. Pasti akan dilakukan karena aksesibilitas terhadap AI-nya sangat mudah. Yang perlu dilakukan oleh kita semua, baik dosen atau mahasiswa, memahami bagaimana memanfaatkan AI ini dengan tetap mengedepankan etika dan moral sebagai mahasiswa. Karena kalau AI digunakan secara serampangan, pasti akan berpotensi dianggap melakukan plagiarisme. Dari sisi dosennya pun harus berubah, bukan hanya memaksa mahasiswa untuk jangan terlalu menggunakan AI. Dari sisi dosen harus berubah dengan mengubah cara pemberian tugas atau tugasnya sendiri seperti apa. Jadi harus semakin kreatif, setiap dosen harus mulai mengetahui kemampuan AI yang bisa dilakukan AI di bidangnya masing-masing. Pemberian tugas harus lebih kreatif. Misalnya dosen bisa memberikan seperti gambar atau video, kemudian mahasiswa harus memberikan komentar, pendapat. Jadi bukan hanya pertanyaan yang berupa tulisan. Untuk
Kalau untuk mengenali apakah tugas dikerjakan oleh AI atau bukan, memang banyak tekniknya gitu ya. Yang paling mudah bagi dosen ya menggunakan lagi AI. Seperti beberapa AI ya namanya GPT-0 atau GPT-Kit itu bisa mengenali karya tulis yang dibuat itu menggunakan AI atau bukan. Mungkin jawaban saya akan terdengar klise gitu ya, cuma memang karena kemajuan AI yang sangat pesat sekali saat ini menjadi hal yang semakin penting gitu, bukan cuma sekedar jawaban klise saja gitu. Jadi yang pertama, penting untuk meningkatkan kemampuan berpikir logis, berpikir matematis, dan berpikir komputasional. Ini penting untuk memahami bagaimana AI bekerja. Dengan kita memahami dasar atau fundamental bagaimana AI bekerja, baru kita bisa memanfaatkan AI dengan optimal dan kita bisa mengendalikan AI dengan baik gitu ya. Nah, tapi meningkatkan kemampuan berpikir seperti itu saja tidak cukup. Selanjutnya kita perlu lebih baik lagi dan lebih mampu lagi untuk berkomunikasi secara lisan maupun secara tertulis. Kenapa? Karena AI yang terutama yang sedang tren saat ini itu menerima perintah atau menerima prompt dari manusia itu berupa tulisan dan ucapan gitu ya. Bagaimana kita memerintahkan AI itu harus dengan bahasa yang tepat, juga harus dengan kata-kata yang spesifik agar kita bisa mendapatkan hasil yang optimal dan mendapatkan hasil yang memang kita mau. Jadi AI-nya nggak menjawab, memberikan respon secara serampangan. Selain itu, yang perlu juga ditingkatkan karena AI ini kan sudah memiliki kemampuan yang tadinya dimiliki oleh manusia, gitu ya. Tapi tidak semua. Misalnya tentang soft skill. Jadi soft skill manusia ini sekarang justru semakin penting karena banyak hal yang hard skill, pekerjaan-pekerjaan repetitif itu sudah bisa digantikan oleh AI. Soft skill apa? Mungkin yang paling mudah interpersonal skill. AI belum bisa mereplikasi interpersonal skill manusia sampai saat ini. Jadi ini yang harus kita tingkatkan. Kemudian berpikir kreatif. Kreativitas manusia harus terus ditingkatkan karena AI belum sekreatif manusia. Mereka masih dalam tahap meniru manusia. Yang terakhir, berpikir kritis. Berpikir kritis ini sangat penting. Kenapa? Karena kita harus kritis terhadap hasil pekerjaan AI. Karena AI ini belum sempurna, masih bisa salah. Kalau kita tidak berpikir kritis, maka kita akan selalu menganggap AI ini ya selalu lebih baik dari kita. Gitu. Yang terakhir, setiap stakeholder AI, baik pengguna maupun pembuatnya, ini harus mengedepankan sikap etis dan moral dan mengintegrasikannya ke dalam setiap penggunaan dan pembangunan AI. Ini menjadi penting. Kenapa? Karena inilah salah satu faktor yang paling penting, faktor yang paling esensial di mana manusia masih bisa mengendalikan AI. Nah, Unpadian, kecanggihan AI memang luar biasa, bukan? Mengerjakan tugas kuliah hingga membuat musik, semuanya jadi lebih mudah dengan adanya AI. Namun, jangan sampai terlena ya. Jangan sampai kita terlalu bergantung dengan AI dan membuat kita lupa sama kemampuan kita sendiri. Kita tetap harus belajar dan berkembang supaya tidak kehilangan skill yang kita punya. Jadi, selagi memanfaatkan kecanggihan AI, jangan lupa untuk terus belajar dan berkembang ya.